Halo, selamat datang di Just App. Ini adalah tutorial untuk pemula yang akan membuat aplikasi. Pertama, silakan buka builder.justapp.id dan login menggunakan akun yang sudah didapat. Klik login. Selanjutnya, Anda akan diarahkan ke halaman dashboard. Secara umum, dashboard adalah tampilan awal dari Just App ketika Anda berhasil login menggunakan akun atau email yang terdaftar. Di bagian sini terdapat beberapa fitur, di antaranya My Application, yaitu list aplikasi yang sudah Anda buat. Selanjutnya di bagian sebelah kanan terdapat matriks kunjungan Anda ke builder.justapp.id. Anda bisa melihat total kunjungan, total install aplikasi, dan penggunaan aplikasi baik yang iOS maupun Android. Selanjutnya, push notification. Halaman push notification bisa Anda gunakan untuk mengirim pesan siaran atau notifikasi secara umum dan menyeluruh ke semua aplikasi yang telah Anda buat baik dalam bentuk iOS maupun Android. Untuk memulai, silakan isi judul pesan, kemudian isi pesan, kemudian send to all application, artinya akan dikirim ke semua aplikasi yang sudah Anda buat. Selanjutnya target device, bisa Anda pilih Android atau iOS atau keduanya. Selanjutnya tentukan cover image dari pesan yang akan dikirim. Sesuaikan ukuran cover dan klik OK untuk mengakhiri. Untuk membuka URL tertentu yang akan dikirimkan melalui push notifikasi, centang Open Custom URL. Selanjutnya, isikan URL yang akan dibuka. Selanjutnya, klik Send. Sekadar info, push notifikasi atau pesan siaran akan terkirim ke semua jenis aplikasi yang telah menambahkan push notifikasi sebagai salah satu fitur di dalamnya. Jika di dalam aplikasi yang Anda buat tidak menggunakan push notifikasi, maka pesan yang dikirim melalui global push notifikasi tidak akan terkirim. Selanjutnya, white label. Di sini kita membutuhkan domain dan SMTP. Untuk settingan white label, pertama, centang enable white label. Selanjutnya, berikan nama untuk white label. Sekadar informasi, white label merupakan fasilitas yang memungkinkan Anda untuk menggunakan domain dan email sendiri ketika membuat aplikasi. Sebagai contoh, saat ini ketika membuat aplikasi, kita mengakses builder.justapp.id. Ketika Anda menggunakan white label, Anda bisa menggunakan domain Anda sendiri seperti pada contoh. Di sini, kita menggunakan mobile.encyclopediakesaguan.com sebagai alamat yang akan diakses untuk bisa masuk ke builder atau ke editor aplikasi. Di sini terdapat keterangan, domain yang kita gunakan ini terlebih dahulu di pointing ke alamat builder.justapp.id. Selanjutnya, halaman support link, halaman di mana pengguna atau member aplikasi Anda nantinya untuk mengakses panduan atau tutorial-tutorial mengenai pembuatan aplikasi. Selanjutnya, application based package name merupakan contoh dasar nama package name dari aplikasi yang akan kita buat di dalam builder mobile.encyclopediakesaguan.com. Ini untuk Android dan ini untuk iOS. Selanjutnya, privacy settings. Ini adalah kebijakan penggunaan data di dalam aplikasi yang kita buat atau yang dikenal dengan GDPR. Di sini, silakan Anda isi sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, settingan SMTP. SMTP memungkinkan Anda untuk menggunakan email Anda sendiri ketika melakukan transaksi di dalam aplikasi.
Di bagian SMT configuration, ini diperoleh dari data yang kita dapat di bagian hosting, yaitu di bagian SMTP. Untuk panduan konfigurasi white label, silakan cek video tutorial white label di forum.jasapp.id. Selanjutnya, white label activity. Di page ini, kita dimungkinkan untuk mengecek user-user under white label atau di bawah akun white label kita. Di sini, kita dapat melihat aktivitas yang dilakukan user dan siapa saja yang sedang online. Selanjutnya, My Account, Users. Di halaman user, kita dimungkinkan untuk membuat user baru yang bisa mengakses builder kita. Kita bisa create a new user, kemudian isikan data-data yang diminta, kemudian isikan email, selanjutnya account role pilih editor, dan kita isikan password. Setelah selesai, kita save. Jika berhasil, maka akun demo akan ditampilkan di bagian user. Untuk memberikan akses ke aplikasi, klik edit. Silakan centang aplikasi mana saja yang akan kita berikan ke akun demo. Selanjutnya, kita bisa mengatur agar user demo bisa menambahkan fitur ke dalam aplikasi. Jika sudah selesai, klik save. Selanjutnya, My Account Subscriptions. Ini adalah list aplikasi yang telah dibuat yang menggunakan subscription unlimited. Di bagian ini akan menampilkan bahwa aplikasi-aplikasi ini masih dalam status aktif. Selanjutnya, Invoices. Di bagian sini akan menampilkan informasi pembayaran. Profile. Di bagian profile akan menampilkan informasi tentang akun Anda. Anda bisa mengubah password atau memodifikasi data-data yang sudah terisi. Support. Ketika Anda membutuhkan bantuan, silakan hubungi kontak-kontak yang tersedia di halaman ini. Selanjutnya, pilihan bahasa. Di sini Anda dimungkinkan untuk memilih bahasa editor yang digunakan, yaitu bahasa Inggris dan Indonesia. Selanjutnya, white label. Di bagian sini, Anda dimungkinkan untuk mengganti logo login builder, kemudian favicon, yaitu logo di bagian atas alamat builder, kemudian warna latar belakang, dan warna-warna yang lain. Untuk membuat aplikasi, silakan klik buat aplikasi baru atau create a new application. Berikan nama aplikasi, klik buat, pilih jenis langganan, kemudian klik simpan. Selanjutnya pilih klik here dan Anda akan diarahkan kembali ke dashboard. Untuk mendesain aplikasi yang baru dibuat, pilih aplikasi dan klik mengelola. Silakan pilih template sesuai dengan kebutuhan dengan cara menekan pada template, kemudian pilih OK. Selanjutnya, ini adalah tampilan editor JassApp. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini adalah top bar yang fungsinya sudah dijelaskan. Kemudian, ini adalah sidebar. Bagian ini sudah dijelaskan di video terdahulu tentang fungsi dan kegunaannya. Selanjutnya di sidebar, setelah bagian editor, terdapat bagian pengguna. Pengguna merupakan user-user yang sudah berhasil terdaftar di aplikasi yang kita buat. Selain register manual atau by user, kita juga dimungkinkan untuk membuat user baru. Klik di buat pengguna baru, kemudian isikan data-datanya, selanjutnya klik simpan.
Selanjutnya bagian promosi. Memungkinkan Anda untuk melakukan promosi aplikasi baik menggunakan URL maupun QR code. Caranya, isi URL dari aplikasi Anda yang sudah live di App Store untuk iOS atau Android di Play Store. Selanjutnya, Anda bisa mengunduh QR code. Dari promosi aplikasi yang Anda buat. Kemudian pesan. Ini adalah fasilitas yang memungkinkan Anda sebagai editor atau admin aplikasi untuk mengirim pesan ke admin atau editor yang lain. Tuliskan isi pesan, kemudian klik kirim. Selanjutnya analytics. Analisis aplikasi. Ini akan menampilkan matriks kunjungan dan total install dari aplikasi yang Anda buat. Di sini ditampilkan jenis iOS dan Android. Selanjutnya, fitur analytics. Di sini akan ditampilkan total kunjungan atau matriks dari fitur yang Anda gunakan di dalam aplikasi. Selanjutnya, pengaturan, syarat dan ketentuan. Ini adalah halaman yang menampilkan kebijakan privasi dari aplikasi yang Anda gunakan. Di sini terdapat kebijakan privasi, kemudian settingan GDPR untuk regulasi penggunaan data, kemudian syarat dan ketentuan untuk diskon, syarat dan ketentuan untuk kartu loyalitas, syarat dan ketentuan untuk extended profile, dan syarat dan ketentuan untuk scratch card. Selanjutnya, domain. Anda bisa menggunakan domain Anda sendiri yang bisa diakses oleh user dalam bentuk web view. Untuk panduan perubahan web app link, silakan kunjungi builder.justapp.id. Selanjutnya, bagian advance. Anda dimungkinkan untuk mengatur settingan dari tampilan aplikasi. Lazimnya, kita hanya menggunakan portrait. Setelah selesai, klik simpan. Selanjutnya, API keys. Di bagian sini terdapat kolom-kolom yang bisa Anda gunakan untuk mengisi API dari setiap fitur, di antaranya Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, Google Maps, YouTube, dan OpenWeather. Untuk panduan mendapatkan API dari masing-masing fitur, silakan cek forum.justapp.id. Sekian pengenalan untuk fitur-fitur umum dari builder.justapp.id. Terima kasih, selamat memulai membuat aplikasi.